Dan seperti yang kita pahami bersama bahwa sebagai mengingatkan setiap orang sebenarnya dan bukan cuma manusia, segala sesuatu terhubung dengan asma Allah Subhanahu wa taala, dan sistem penciptaan bagi para sufi dimaknai sebagai sistem nama-nama Tuhan. Jadi penciptaan alam semesta ini berdasarkan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, masing-masing nama ini punya wadah di alam realitas eksternal. Jadi sebenarnya nama-nama Tuhan ini tidak terbatas. Nah, tetapi yang manusia bisa sampai menjangkaunya atau memahaminya, ini hanya ada 99 atau ditambah dengan nama-nama lain yang ada di dalam Al-Quran yang mungkin kita belum dijelaskan di 99 nama ya. Oleh para sufi, nama-nama yang 99 ini disebut dengan Ummahatul Asma atau ibu dari para nama-nama Tuhan. Ibu nama-nama Tuhan itu maksudnya dari nama-nama inilah nanti akan melahirkan nama-nama yang lain. Nah, itu pembahasan yang lain tentang Asmaul Husna itu bisa kita bahas dan sudah kita bahas di pendahuluan memahami pemikiran Ibn Arabi. Nah, malam ini kita masuk ke pembahasan Al-Quddus. Al-Quddus ini kalau dalam pandangan Ibn Arabi adalah nama yang bersifat tanzih. Tanzih ini memang dimensi mensucikan ya. Makanya beda dengan dimensi tashbih. Kalau tashbih ini ada sisi kesamaan antara Tuhan dengan makhluk, makanya disebut dengan tashbih penyamaan. Tapi kalau seperti Al-Quddus ini, dia adalah bagian dari sisi disebut dengan tanzih. Nah, ini juga sudah dibahas di pembahasan mengenal pemikiran Ibn Arabi tentang pembahasan tashbih dan tanzih. Jadi kalau kemarin kita bahas nama Tuhan itu kadang dibagi dua secara keseluruhan. Ada Jamal, ada Jalal, ada keindahan, ada keagungan. Kadang juga dibagi empat, wal awal, wal akhir, wal zahir, batin, awal, akhir, zahir, batin. Kadang juga dibagi tashbih dan tanzih. Nah, ini pembagian nama-nama Tuhan dan sudah kita bahas. Ini untuk mengulang saja ya. Sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kami pembahasan ini. Nah, seperti Al-Quddus ini adalah salah satu nama tanzih Allah Subhanahu wa taala. Tanzih ini maksudnya mensucikan. Jadi makanya maknanya sendiri Al-Quddus itulah suci. Nah, kita ketika sampai Al-Quddus ini kita mensucikan ilahi dari segala hal. Makanya dia suci dari segala yang disifatkan kepadanya. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari segala yang engkau sifatkan. Dalam kata lain, dari mana kita tahu sifat Tuhan? Itu tidak lain dari Tuhan itu sendiri. Jadi kita tahu sifat Tuhan itu dari Tuhan sendiri. Maksudnya Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, kita tidak akan tahu. Karena zat kan tidak terbatas dan tidak terhingga dan absolut. Sehingga kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, kita tidak akan mengenal Tuhan. Apa alasannya? Alasannya karena Tuhan tidak terbatas. Sedangkan kita terbatas. Jadi kita tidak mungkin menjangkaunya. Nah, karena itulah Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, sehingga dalam pandangan tasawuf, asma Tuhan itu disebut dengan tauqifi. Tauqifi itu maksudnya kita tidak boleh membuat sendiri nama Tuhan kepada satu sifat kepada nama Tuhan.
atau atas anggapan kita sendiri. Kecuali misalnya kita punya, kira-kira kita ada suatu pengalaman, kemudian kita mengatakan, oh kayaknya Tuhan sifatnya begini. Nah, apa yang kita pahami itu seharusnya kita cross check dulu ke, entah itu kepada Al-Quran, entah itu kepada hadis, untuk melihat apakah memang sifat ini dijelaskan oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, ini bukan apa, ini hanya sekedar adab ya, bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya yakin setiap orang mungkin dari pengalaman personal dia akan menemukan dimensi Tuhan dalam dirinya. Dia akan bertemu dengan sifat-sifat Tuhan yang ya sebatas dia pahami, sebatas itulah dia menjangkau asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau para sufi menjelaskan bahwa nama-nama Tuhan itu kita tidak berhak mensifatkan nama Tuhan, salah satu nama Tuhan atas dasar gagasan kita sendiri, itu tidak lebih dari adab seorang hamba kepada Tuhan. Jadi kita harus mengakui bahwa kita ini terbatas, tidak ada pengetahuan yang kita miliki. Subhanaka la ilma lana, suci Engkau Tuhan, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali yang Engkau ajarkan. Nah, sebab itu, seperti dalam Al-Quran, Subhanallah yang Maha suci Allah dari segala yang mereka sifatkan. Nah, oleh karena itu, dia suci dari segala yang disifatkan kepadanya. Kalaupun toh ada kita sifatkan, itu sifat itu sendiri berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjelaskan dirinya sendiri. Nah, dan dialah yang mensucikan jiwa-jiwa dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Nah, kita harus mengakui bahwa kita ini banyak sekali noda-noda di dalam diri kita. Nah, ketika kita berproses dalam bentuk riyadhah, tazkiyatun nafs, dan seterusnya, kita berusaha bagaimana kita bebas dari dimensi nafsu di dalam diri kita. Karena kalau kita biarkan, maka kita akan jatuh dalam kemaksiatan. Nah, juga adabnya, ini adabnya, adab dalam kita menjalani satu proses tazkiyah dan riyadhah, kita harus meyakini bahwa yang kita lakukan itu hanya berjalan saja, tapi hasil akhirnya itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini juga sebagai peringatan bahwa tidak ada yang bisa kita perbuat kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada dalam diri kita bahwa semua ini karena kita ya. Semua ini karena kita. Tapi yang harus kita yakini bahwa setiap kita melangkah kebaikan itu semua karena taufik dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi tanpa taufik dan inayahnya, maka kita tidak akan bisa melangkah melakukan satu bentuk perbuatan kebaikan. Nah, Al-Quddus, meskipun Allah bertajalli ke dalam tiap-tiap wadah, akan tetapi wujud Allah tak pernah berubah, dia nampak sekaligus tersembunyi. Nah, tadi kita pahami bahwa subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari segala yang mereka sifatkan. Di Al-Quddus ini kita mensucikan Tuhan dari segalanya. Jadi kalau toh misalnya kita melihat seperti yang tadi dijelaskan bahwa ketika kita berjalan, kita mungkin merasakan satu bentuk kedekatan dengan Tuhan. Nah, kedekatan itulah mungkin hadir dalam diri kita satu sifat-sifat tertentu yang sifat ini kita sematkan kepada Tuhan, kita lekatkan kepada Tuhan. Kita mengatributkan satu sifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita pahami bahwa sifat-sifat itu tidak lebih karena mengikuti wadah di mana dia hadir, seperti itu. Karena yang ada sebenarnya zat ya. Jadi yang ada sebenarnya zat, dan zat itu tidak pernah berubah. Makanya ada satu kaidah dalam sufi,
zat tidak pernah bertajalli. Zat la yu'allal atau zat itu tidak pernah terbagi-bagi, zat tidak pernah bertajalli, zat sebagaimana adanya dari dulu sampai sekarang ya begitu, tak terbatas, tak terhingga, absolut dan seterusnya. Jadi yang bertajalli itu adalah nama-namanya. Nah, itulah nama-nama itulah yang nampak sekaligus tersembunyi atau tersembunyi sekaligus nampak. Itu adalah nama-namanya, di mana semua nama-nama ini sebenarnya tenggelam di dalam zat. Makanya wujud ilahi tidak pernah berubah. Dia tetap pada singgasananya zat yang senantiasa tersembunyi. Nah, zat inilah oleh para sufi disebut dengan wahdatul wujud. Jadi pembahasan inti wahdatul wujud itu sebenarnya pembahasan zat. Yang kita lihat di luar ini adalah tajalli dari wahdatul wujud. Makanya wujud itu yang tidak pernah berubah. Jadi makanya kalimatnya seperti ini. Meskipun Allah bertajalli ke dalam tiap-tiap wadah, karena seperti tadi jelaskan bahwa setiap nama itu bertajalli kepada satu wadah tertentu ya. Nah, akan tetapi wujud Allah tak pernah berubah. Karena dari situlah berasal dari situlah seluruh nama-nama berasal, yaitu dari zat. Ya. Nah, ini pembahasannya jika seseorang beradab dengan nama Al-Quds, Al-Quddus, Al-Quddus maksudnya ini, Al-Quddus, jiwanya tersucikan dari nafsu. Di jiwanya akan tersucikan dari nafsu. Hartanya dari haram dan syubhat, waktunya dari kesia-siaan, hatinya dari kelalaian pengetahuan, ruhnya dari keasyikan bersama selain dirinya, sirnya itu batin dari ruh ya. Tersucikan dari tawajuh selainnya. Jadi maksudnya kenapa ada seperti ini? Ini menjelaskan tentang sejauh mana kita terhubung dengan nama Al-Quddus ini. Al-Quddus. Jadi mulai dari level yang paling bawah dari tubuh kita itu terkait dengan nafsu. Jadi kalau kita ingin terhubung dengan nama Al-Quddus, jadi harus mulai dari level yang paling bawah dulu yang terkait dengan tubuh, yaitu yang terkait dengan nafsu. Nah, ini juga bagian tubuh, harta dari haram dan syubhat, kesia-siaan. Nah, baru kemudian naik level, itu hatinya dari kelalaian mengingat Tuhan. Artinya di setiap level eksistensi kita berusaha bagaimana kita mensucikan diri kita, dan ketika kita mampu sebenarnya kita terhubung dengan nama Al-Quddus, karena kita sedang berusaha bagaimana kita yang dimaksud dengan kalau seseorang berusaha menjalin hubungan dengan nama Tuhan Al-Quddus. Maksudnya beradab, kita beradab dengan nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kemarin di setiap nama, jadi kami menukil di buku-buku sufi. Buku sufi itu banyak sekali amalan-amalan yang ini contoh saja bisa dilakukan. Seperti ya Kudus, kalau diamalkan 1.000 kali setiap hari, itu bisa membebaskan kita dari was-was. Tapi ini semua tidak bekerja secara otomatis ya. Maksudnya boleh jadi ada yang mengamalkan dan terwujud, boleh jadi ada yang mengamalkan dan tidak terwujud. Semuanya tergantung kepada kondisi diri kita. Maksudnya dimensi kesucian, dimensi istiqomah, konsistensi, dimensi sejauh mana kita memang menjaga ketika kita melakukan ini. Jadi ada adab-adab yang mesti kita jalani ketika kita mengamalkan yang satu bentuk zikir.
Nah, biasanya orang itu puasa, kemudian dia punya tempat khusus ketika berzikir, jadi tidak berubah-berubah di situ aja ketika dia berzikir. Kemudian dia dalam keadaan suci ketika berzikir. Itu adab-adab ketika seseorang melakukan satu amalan tertentu. Nah, ketika sedang melihat air yang mengalir, sungai atau laut, membaca yang kudus, 1000 kali bisa membuka alam batin. Jadi, ini misalnya kalau kita lihat ada yang apa eh, kayak meditasi ya di entah di sungai entah di mana gitu, syaratnya itu adalah ada air yang mengalir yang dia saksikan. Dia kemudian membaca ya kudus. Kita tidak akan tahu apa hubungannya air mengalir dan ya kudus kemudian buka alam batin, wallahu alam. Nah, tapi sekali lagi ini tidak bekerja secara otomatis ya, maksudnya ini bukan seperti mekanistik alam dunia, ini alam batin, dan alam batin itu punya hukumnya sendiri. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi tidak otomatis misalnya ketika kita mengamalkan semua tiap-tiap dari kita bisa terwujud seperti itu. Karena tadi alam batin itu berlapis-lapis dan kita tidak tahu seperti apa lapisan alam batin yang ada di dalam diri kita. Oke. Nah,